Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Pertama saya ini jurusan Ilmu Politik dengan NIM 10 83 30 S2. Saya pada Sudirman dari Ilmu Politik dengan NIM 25 10 83 20 20. Saya Ahzan dari Ilmu Politik dengan NIM 25 10 83 30. Saya akan merekomendasi dari Ilmu Politik dengan NIM 25 10 83 20 32. Nama saya jurusan Ilmu Politik dengan NIM 10 83 20. Nama saya Baiklah, tujuan kami yang bikin video ini untuk memenuhi tugas MKWU kewarganegaraan terkait wawancara terhadap mahasiswa terkait stunting. Halo Kak, ini dengan kakak siapa? Halo, kenalin nama aku Tasya Gita Eliana Putri, aku dari Fakultas Hukum. Mazaki ya. Gini, Dari saya Ilmu Politik. Deketan. Sebelum itu saya mencoba. Oke. Apa itu stunting ya? Jadi kalau menurut pemahaman saya, stunting itu adalah gangguan perkembangan atau pertumbuhan yang dialami oleh anak. Menurut aku, stunting itu adalah kondisi di mana seorang atau anak kurangan gizi, mulai dia itu tumbuh kembangnya tidak seimbang dengan seumuran mereka. Seperti tingginya tidak standar, berat badannya tidak sesuai. Itu sih sepengetahuan aku. Kalau menurut pendapat aku nih, stunting itu kondisi pada anak yang mengalami kekurangan gizi atau mereka tuh mengalami pertumbuhan yang lambat, yang seharusnya tuh mereka tinggi tapi karena adanya stunting tuh mereka tuh lambat untuk menumbuhkan. Faktor penyebab tentunya pasti karena kekurangan gizi, pastinya itu. Dan apalagi kayak mereka tuh kekurangan gizi dikarenakan mereka tuh nggak mendapatkan gizi dari 1000 hari pertama, atau mungkin dari kondisi saat ibu hamil mereka tuh tidak tercukupi nutrisi untuk kebutuhan anaknya, sehingga itu berefek kepada anak-anak kita. Menurut pendapat saya lagi nih ya, stunting itu kayak kondisi kurang gizi, di mana itu dari ibu hamilnya, entah itu ibu hamilnya kurang protein, vitamin, atau asupan yang dia dapatkan selama masa kehamilan, atau dia ketika masa kehamilan dia tidak mengkondisikan kehamilannya sejak awal itu kepada badan yang harusnya berwenang terhadap kehamilan mereka, seperti atau pada bayinya itu kekurangan asupan seperti ASI eksklusif, vitamin, atau makanan yang tidak seimbang yang diberikan oleh orang tuanya. Penyebab stunting itu mungkin malnutrisi ya, atau kekurangan nutrisi dari sejak hari pertama sampai 1000 hari semenjak kehamilan gitu. Jadi stunting itu dimulai di sana. Mungkin ibu yang hamil ini kekurangan gizi atau nutrisi, sehingga anak yang lahir itu mengalami gangguan saat pertumbuhan atau perkembangan pada anak. Terus untuk pencegahannya mungkin dapat diatasi dengan asupan ibu hamil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan janin atau bayinya. Terus setelah umur balita ya, diadakannya posyandu mungkin. Pertama, menurut saya yang penting supaya mencegah stunting itu keberadaan pangan di dalam negara. Jadi jika pangan banyak, pangan jadi murah, rakyat lebih murah membeli pangan gitu. Salah satu solusinya itu kayak gizi seimbang itu, ibu hamil itu harus gizinya seimbang, seperti kayak diberi vitamin TTD, tambah darah bagi untuk perempuan, atau kayak memilih makanan yang lebih beragam, atau lingkungannya itu harus lebih bersih dan efektif lah.
itu sangat penting sih, karena stunting ini juga berkaitan dengan kesehatan atau kondisi kesehatan masyarakat, di mana itu juga akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan penduduk ke depannya. Apalagi itu juga bisa membantu bisa mengurangi lah gimana untuk kayak sekarang nih dalam pekerjaan itu ada minimal tinggi segala macam, namun karena ada stunting bisa jadi itu terhambat ya ke depannya, dan juga ya pasti sebagai kesehatannya ya tentunya segala macam itu sangat Penting banget. Soalnya stunting itu kan nutrisi anak gitu kan. Jadi kalau nutrisi anak terpenuhi, maka tubuh mereka sehat, otak mereka jadi sehat. Dengan otak yang sehat, maka pekerjaan mereka akan lebih efisien. Oh, jelas perlu dong, karena dapat kita pungkiri ya bahwa stunting itu cenderung terjadi di daerah pelosok atau daerah pinggiran. Karena dari itu sosialisasi ini saya pikir perlu untuk mengurangi angka stunting ke depannya, seperti misalnya ada masyarakat di daerah pinggiran desa yang tidak dapat sosialisasi tentang pentingnya stunting, nanti anak mereka itu akan mengalami stunting juga ke depannya. Jadi kalau ditanya apakah sosialisasi itu penting, kalau menurut saya itu penting. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Universitas Andalas. Di sini saya Sarah Sita Opusunggu, tidak sendirian bersama rekan saya Amnestin Indah Damanik. Dan buat pertanyaan boleh perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan namaku Dini Suyani dengan NIM 2211222002 dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di sini kami akan membahas tentang stunting. Langsung saja kepada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana stunting bisa mempengaruhi otak dan kemampuan berpikir anak. Apakah efeknya itu permanen atau bisa diperbaiki setelah 1000 hari kehidupan? Oke, sebelum kita masuk menjawab pertanyaannya, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu stunting. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Kronis ini berarti berlangsung dalam jangka waktu yang sudah lama, terutama disebabkan pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, yaitu pada usia dari masa janin sampai berumur 2 tahun. Dan apakah stunting itu akan mempengaruhi otak? Jawabannya sangat mempengaruhi, karena pada saat 1000 hari pertama kehidupan ini, otak akan sangat berkembang pesat. Disitulah semua otak berkembang selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi apabila kekurangan energi atau kekurangan gizi, terutama gizi prioritas seperti protein, yodium, dan zat besi, maka akan menghambat pertumbuhan otak. Dan akibat kekurangan asupan gizi, maka akan berpengaruh kepada penurunan fungsi kognitif, yaitu fungsi belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Dan anak yang stunting, tumbuh kembangnya akan berbeda dengan anak normal. IQ atau skor kecerdasannya juga lebih rendah dibandingkan anak yang normal. Dan biasanya untuk stunting ini bersifat permanen, sebagian bersifat permanen dan sulit untuk dipenuhi asupan asupan zat gizinya setelah 1000 hari pertama kehidupan, atau setelah 2 tahun itu akan susah untuk mencapai zat gizi yang tertinggal pada saat sebelum 2 tahun sebelumnya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada kesulitan terbesar untuk mendeteksi stunting sejak dini, terutama di daerah yang terpencil dan juga alat dan tenaga medisnya yang terbatas di daerah tersebut? Oke, dari pertanyaan sudah bisa ya dijawab jawabannya. Itu tadi adanya keterbatasan alat dan tenaga kesehatannya, karena daerah terpencil itu kan masih kurang infrastrukturnya, fasilitas kesehatannya juga masih kurang. Jadi kalau misalnya alatnya ada tapi masih kurang terstandar, walaupun sudah terstandar tapi orang yang bisa menggunakan alat itu secara akurat juga masih tidak banyak yang bisa menggunakannya. Jadi bisa saja pengukuran pada anak itu bisa salah atau tidak akurat. Dan di pertanyaan ketiga, bagaimana mahasiswa menangani kasus stunting pada anak
dari keluarga ekonomi menengah ke atas, dimana sebenarnya kalau masalah gizi itu masih tercukupi lah. Oke, ya kan biasanya yang menderita stunting itu dari menengah ke bawah, bukan dari menengah ke atas. Kalau menengah ke atas itu kita berpikirannya asupan gizinya, makanannya sudah terpenuhi, tapi masih ada anak yang berada pada ekonomi menengah ke atas itu yang masih stunting. Jadi faktor yang menentukan stunting itu bukan hanya dari asupan gizi, bukan hanya masalah ekonomi, tapi ada faktor lain seperti faktor non ekonomi seperti pengetahuan, seperti pola asuh keluarganya. Jadi kalau misalnya anak tersebut kurang perhatian orang tua, pola asuhnya salah, bisa saja menyebabkan anak itu juga stunting. Dan karena kurang perhatian, misalnya anak dibiarkan saja di lingkungan atau di sanitasi yang tidak bersih, itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Dan ini pertanyaan terakhir, bagaimana cara paling efektif untuk mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang pencegahan stunting? Apalagi kalau budaya atau kebiasaan lokal berbeda dengan saran medis. Oke. Misalnya yang masih menganggap budaya itu kuat kali pengaruhnya itu di daerah-daerah kampung kan, karena mereka masih menganggap budaya atau kebiasaannya itu masih sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasinya, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada sasaran atau target yang ingin kita ubah perilakunya. Kita harus pelan-pelan memberitahukan apa yang ingin kita ubah itu. Tidak boleh langsung menyalahkan bahwa kebiasaan atau budaya yang mereka terapkan itu salah. Nanti kalau kita langsung menjudge atau memberitahu kalau budaya mereka salah, pasti mereka tidak akan mau menerima edukasi yang akan kita berikan. Kalau misalnya kita udah dekat, pasti lambat laut, walaupun nggak langsung sekali edukasi langsung bisa diterima, tapi sedikit demi sedikit pasti mereka akan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Oke, sekian wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih kepada rekan saya dan juga kepada narasumber. Sekian, terima kasih. Stunting merupakan suatu kondisi kegagalan tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, terutama terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang sangat krusial bagi perkembangan fisik dan otak anak. Faktor penyebab stunting yaitu kurangnya nutrisi pada anak, lingkungan yang kotor dan sanitasi yang tidak memadai, dan juga pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak tersebut salah dan tidak tepat. Nah, faktor ini tuh sangat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak tersebut. Stunting juga memiliki suatu dampak yang sangat signifikan, yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik yang terhambat. Pertumbuhan fisik yang terhambat ini meliputi dari tinggi badan dan berat badan yang tidak standar dan tidak sesuai dengan anak-anak di usianya. Dan yang kedua yaitu penurunan kemampuan kognitif, yaitu penurunan masa berpikir atau cara berpikir dan juga cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kedua dampak ini tentu akan mempengaruhi masa depannya. Cara pencegahannya bisa dimulai saat ibu hamil, yaitu pemenuhan vitamin dan gizi yang harus didapatkan oleh ibu hamil. Dan setelah anaknya lahir, anak tersebut harus diberikan asupan gizi, vitamin yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Adapun tantangan dalam pencegahan stunting yaitu yang pertama, akses pelayanan kesehatan yang susah dijangkau oleh masyarakat dan terutama untuk keluarga yang mempunyai ibu hamil. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemenuhan gizi anak yang benar dan tepat. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya yang mempengaruhi pola pikir dalam merawat dan memberikan gizi yang tepat untuk anak-anak mereka. Mungkin ini saja yang dapat kami harapkan di video kami. Kalau ada salah kami minta maaf. Sekian, selamat siang.